Halo teman-teman, perkenalkan saya Maria A. Karubun dari tingkat 1A TLM. Di sini saya akan membahas tentang tugas 2 mikrobiologi molekuler. Kali ini saya akan membahas dua soal. Soal yang pertama, jelaskan tentang teknik-teknik molekuler yang sering didapatkan dalam pemeriksaan mikrobiologi atau sampel mikrobiologi. Yang kedua, jelaskan cDNA, proses pembuatannya dan perannya. Yang pertama, jelaskan tentang teknik-teknik molekuler yang sering didapatkan dalam pemeriksaan mikrobiologi atau sampel mikrobiologi. Pemeriksaan mikrobiologi memerlukan teknik-teknik molekuler untuk mendeteksi dan mengidentifikasi mikroorganisme. 1. PCR atau polymerase chain reaction. PCR adalah teknik amplifikasi DNA yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi mikroorganisme. Kedua, DNA sequencing. DNA sequencing adalah teknik yang digunakan untuk menentukan urutan basa nitrogen dalam DNA. Yang ketiga, cDNA atau komplementari DNA. cDNA adalah DNA yang disintesis dari RNA melalui proses transkripsi balik. Keempat, microarray. Microarray adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis ekspresi gen dalam skala besar. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi gen yang terkait dengan virulensi dan resistensi antibiotik. Yang kelima, Next Generation Sequencing atau NGS. NGS adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis urutan basa nitrogen dalam DNA dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi mikroorganisme dan menentukan filogeninya. Yang keenam, ELISA. ELISA adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur antigen atau antibodi dalam sampel biologis. Metode ini memanfaatkan interaksi spesifik antara antigen dan antibodi. Selanjutnya ada daftar pustaka dari beberapa referensi yang saya dapatkan. Kita masuk pada soal yang kedua, jelaskan cDNA, proses pembuatannya dan perannya. 1. Definisi cDNA. Komplementari DNA atau cDNA adalah DNA beruntai ganda yang disintesis dari RNA messenger atau mRNA melalui proses transkripsi balik menggunakan enzim reverse transkriptase. Tidak seperti DNA genomik yang mengandung intron atau bagian non-coding, cDNA hanya terdiri dari ekson atau bagian coding yang mencerminkan urutan mRNA asli. Selanjutnya, proses pembuatan. Proses pembuatan cDNA dimulai dengan isolasi mRNA dari sel target. Enzim reverse transkriptase kemudian menggunakan mRNA ini sebagai template untuk mensintesis untai DNA komplementer. Primer seperti oligo atau DT yang berikatan dengan ekor poli A mRNA digunakan untuk memulai sintesis. Setelah untai pertama cDNA terbentuk, langkah selanjutnya adalah sintesis untai kedua untuk membentuk DNA beruntai ganda. Yang terakhir kita masuk pada peran cDNA. cDNA memiliki peran penting dalam penelitian biologi molekuler karena cDNA mencerminkan urutan ekson tanpa intron. cDNA sering digunakan dalam kloning gen dan ekspresi protein di sel inang yang tidak memiliki kemampuan untuk memproses intron. Selain itu, cDNA digunakan dalam pembuatan perpustakaan cDNA untuk mempelajari ekspresi gen dan dalam teknik seperti PCR kuantitatif untuk mengukur tingkat ekspresi gen tertentu. Nah, di sini ada beberapa referensi yang saya dapatkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.